Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pelatihan, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Cut Umuatiyah. Kali ini kita akan melanjutkan sesi sebelumnya tentang alur percakapan coaching yang biasa nanti akan Bapak Ibu sekalian terapkan dalam sesi-sesi bersama guru-guru. Baik, kita lihat di sini tirta. Apa sih tirta itu? Ya mungkin terbayang dalam pikiran kita adalah air. Betul, memang. Tapi karena ini sifatnya alur, maka dia seperti air yang mengalir. Oke, kita lihat. T pertama. T yang pertama adalah tujuan. Jadi, nanti ada alur yang berbicara tentang tujuan. Yang kedua, adanya identifikasi. Nanti kita akan mengajak coach kita untuk mengidentifikasi permasalahan atau topik yang dibicarakan. Selanjutnya, ada R. R ini adalah rencana aksi atau action plan. Dan yang terakhir, adanya tanggung jawab. Nah, ini adalah alur tirta. Baik, sobat pelatihan. Yuk, kita lihat alur tirta ini seperti apa sih? Yang pertama, T pertama, kita bicara tujuan. Nah, sobat pelatihan, di sini tujuan dari sesi kita ditentukan berapa menit. Tadi saya sudah sampaikan bahwa T ini bersifat penjelasan tujuan yang akan dilakukan pada sesi coaching. Ya, jadi percakapannya tentu tidak perlu lama-lama. Ini berkisar antara 30 sampai 90 menit. Jadi yang dibicarakan adalah tujuan coaching, bukan tujuan yang lain. Oke ya, jadi apa saja yang dibicarakan tentu adalah berkaitan dengan agenda atau topik percakapan antara coach dan coach. Dan juga apa hasil yang diharapkan dari pertemuan tersebut. Ya, ini kita bisa contohkan dengan pertanyaan tentang topik atau agendanya. Apa sih yang Anda harapkan dari pertemuan kali ini? Nah, gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan tentang hasil bagaimana? Bapak Ibu guru, dari pertemuan kali ini, ya, apa yang ingin Bapak Ibu dapatkan? Nah, itu untuk tujuan. Selanjutnya, sobat pelatihan, kita lihat I, identifikasi. Nah, dalam tahapan ini, ya, si coach ini, ya, seorang coach ini berusaha untuk membantu coachnya melihat dan mengidentifikasi ya, apa saja yang ada di situasinya yang dia hadapi pada saat pertemuan tersebut yang ingin diangkat, ya, diidentifikasi dengan secara detail, ya. Nah, apa saja ini tentu berkaitan hal-hal yang sifatnya kasat mata maupun tidak kasat mata, ya. Misalnya persoalan bagaimana motivasi dia dalam mengajar yang semakin menurun, bagaimana dia menghadapi nilai-nilai peserta didik yang semakin prestasinya semakin tidak menggembirakan. Nah, ini berkaitan dengan fakta-fakta yang kasat mata maupun tidak kasat mata. Nah, tentu saja tujuan dari tahap ini adalah untuk memperjelas dan menggali, untuk memetakan situasi yang dihadapi oleh coach kita. Apa sih pertanyaannya dalam alur identifikasi? Ini contohnya. Tapi silakan sobat pelatihan bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang dihasilkan dari tahapan sebelumnya, dari tahapan tujuan. Nah, di sini kita lihat situasinya sekarang seperti apa. Apa yang mempengaruhi hal tersebut? Dan kemudian apa situasi yang Anda kehendaki di kemudiannya? Ya, apa yang bisa
dilakukan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Nah, ini tahap dari identifikasi. Yuk, kita lanjut dengan tahap berikutnya adalah action plan atau rencana aksi. Nah, di sini kita berupaya untuk membawa Koci menggali atau mengeksplorasi gagasan-gagasan atau kemungkinan-kemungkinan dari rencana aksi yang bisa mereka lakukan, yang tentu saja terukur dan bisa dilaksanakan. Jika si Koci sudah bisa melihat situasi dengan cara yang baru, pada tahap 1 tadi kita bicara apa? Tujuan, ya. Nah, dia bisa mengeksplorasi tidak gagasan-gagasan atau alternatif-alternatif pemecahan masalahnya. Nah, itulah yang dijadikan sebagai rencana aksi. Nah, tentu saja rencana aksi ini tidak mesti banyak, saudara. Ya, jadi ini bisa 1 sampai 3 rencana aksi saja. Yang penting tentu saja bisa tercapai. Contoh pertanyaannya seperti apa? Contoh pertanyaannya bisa, apa gagasan untuk pemecahan masalah dari persoalan yang Anda hadapi? Kemudian, hal-hal apa yang perlu kita persiapkan? Ya, bagaimana Anda memastikan bahwa rencana aksi Anda ini bisa berjalan dengan baik? Ya, kriteria-kriteria keberhasilannya seperti apa? Nah, itu yang bisa kita berikan untuk tahap rencana aksi. Sobat pelatihan, alur terakhir dari Tirta adalah tanggung jawab. Nah, di tanggung jawab ini, sobat pelatihan, kita lihat. Ya, coach di sini tugasnya apa? Dia ini mengukuhkan komitmen. Jangan seperti pepatah, hangat-hangat titik-titik ayam. Ya, jadi di sini komitmen ini harus dijaga tetap stabil. Ya, antara komitmen di awal saat pelaksanaan coaching sampai nanti kegiatan ini dilakukan. Dan minta mereka untuk menarik kesimpulan, ya. Jangan Anda yang melakukan penarikan kesimpulan. Jangan Anda merasa yang berhak untuk menarik kesimpulan. Tidak. Beri kesempatan kepada coach. Ya. Dan kemudian coach mencatat komitmen dalam bentuk rencana aksi tersebut. Bagaimana bentuk pertanyaannya? Pertanyaannya itu nanti saudara bisa sesuaikan saja, ya. Nah, bisa saja pertanyaannya. Jadi apa yang Anda bisa lakukan setelah sesi ini? Kapan waktunya? Siapa saja yang Anda bisa libatkan? Ya. Kemudian bagaimana Bapak Ibu memastikan kegiatan ini bisa berjalan? Dan siapa saja yang bisa diminta dukungan? Nah, itu untuk pertanyaan berkaitan dengan tanggung jawab. Selanjutnya, jangan lupa, sobat pelatihan, dalam sesi coaching ini, kita ajak mereka, sang coach ini, untuk menyimpulkan pertemuan dari sesi coaching kita. Ya, apa insight atau pencerahan yang mereka peroleh? Apa kesimpulan dari sesi tersebut? Nah, sobat pelatihan, yuk, mari sama-sama kita secara berpasangan mempraktekkan atau menyimulasikannya. Caranya bagaimana? Nanti silakan Anda bergantian. Ya, 2 orang peserta dengan durasi kurang lebih 15 menit. Coba saling berlatih untuk berperan sebagai coach dan sebagai coaching. Yang coach menyiapkan pertanyaannya, yang coaching menyiapkan topik untuk percakapannya. Dan bergantian. Ya, jangan lupa. Setelah itu, yuk sama-sama kita melakukan refleksi dari kegiatan kita. Nah, apa rasanya kita di coaching? Menjadi coach itu bagaimana perasaannya? Kemudian bagaimana perasaan Anda sebagai coachnya, sebagai yang melakukan pendampingannya. Demikian sobat pelatihan, sesi kedua, alur Tirta dalam kegiatan coaching. Saya harap Anda bisa melakukan simulasi
untuk alur tinta ini bersama rekan Anda. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.